Tema kita pada pendalaman Alkitab hari ini adalah pengelolaan rumah tangga. Pengelolaan rumah tangga, ya, termasuk di dalamnya harta bendanya, pendapatan gajinya, dan segala sesuatu itu akan kita pelajari secara singkat pada petang hari ini. Yang pertama, katakan kasih dan korban. Saudara, kasih dan korban inilah yang mempertahankan satu bangunan rumah tangga. Saudara, bila salah satu tidak memilikinya, anak katakan tidak memilikinya, rumah tangga bisa goncang. Walau tidak pecah tetapi bisa goncang. Istri atau suami tidak memilikinya, salah satu, saudara, sudah cukup membuat menjadi berantakan ataupun menjadi pecah. Saudara, itu sebab kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita dan pasangan hidup kita, saudara, itu kedua-duanya ada dalam kasih dan pengorbanan. Yang kedua, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Sudah lebih dari 10 kali kita baca. Oke, kita akan baca. 1, 2. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini tuh ada sambungannya dari pasal 5 ayat 8 tadi 1 Timotius. Bahwa kita harus punya kasih. Harus punya kasih. Memperhatikan. Kalau saudara punya anak, punya suami, punya istri, punya orang tua. Diperhatiin. Saudara. Itu namanya ada kasih Kristus. Saudara. Lalu Tuhan bisa memberkati lebih. Katakan memberkati lebih. Ya, setiap orang yang berusaha untuk menjadi hebat, yang punya harta benda, nama yang populer dan lain sebagainya. Kalau dia di luar yang satu tadi, 1 Timotius 5 ayat 8 tadi, tidak seperti itu, saudara. Maka sebentar saja dia punya banyak, sebentar habis dan hilang. Saudara. Karena ternyata tidak ada kasih dan tidak ada korban dalam rumah tangganya. Dia menghimpun semuanya untuk supaya orang tahu siapa dia. Saudara. Tapi rumah tangganya tidak karu-karuan. Dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang susah, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebab ada gandengannya pada pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Amin. Kita hanya berharap berkat yang luar biasa. Tetapi bukan pada yang namanya sesuatu substan yang namanya kekayaan. Tuhan, hamba tidak mencari itu. Hamba mencari berkat yang luar biasa. Amin. Dibedakan. Saudara, kalau saudara bisa demikian mempunyai kerendahan hati, ya, beriman dan rendah hati. Temanya nomor 2 adalah beriman dan rendah hati. Katakan, saya harus beriman dan saya harus rendah hati. Saudara, dan ini adalah kunci rahasia. Banyak kesuksesan, banyak pembukaan jalan, banyak anak tangga yang Tuhan pasang berikutnya. Tuhan tidak pasang semacam ini, dari sini sampai sana, tidak. Menurut Alkitab yang saya pelajari, dia memasang satu demi satu tangga. Dia pasang, saya bisa naik sini. Dia kasih tangga kedua, saya naik. Dia kasih tangga ketiga, saya naik. Dia kasih tangga keempat, saya naik. Dia tidak pasang begini banyak. Tidak. Saya bisa lupa daratan. Setiap tangga dan setiap elevasi, setiap permukaan yang saya naikin, saudara, dia menilai, ini anakku cocok apa tidak. Kalau tidak, dia akan berkata, cepat kamu turun, cepat. Dia habisin tangga ini lagi. Kenapa? Karena saya tidak layak ada di sini. Begitu saya dikasih tempat ini, saya sombong, saya tinggi hati. Untuk menyelamatkan saya, cepat kamu turun. Tuhan, ini sudah cukup tinggi, cepat turun. Saya akan lari turun. Hilang tangga itu.
Apa sebab? Sebab dia lebih mengasihi jiwa saya ketimbang keinginan dan impian saya. Dia lebih mencintai saya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu kenapa. Di dalam ayat ini disebutkan, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar tidak tinggi hati. Jangankan sampai kaya seperti ayat ini. Baru aja kita itu menikmati gaji naik sedikit. Agak lega sedikit. Sekarang Bu, kalau kita beli beras jangan cuma 5 kiloan ya. Kalau sekarang beli 5 karung. Baru bisa beli beras 5 karung. Sudah tinggi hatinya luar biasa. Dulu kita pergi, ibu-ibu pergi ke pasar di kampung ya. Pasar biasa, wet market, ya bahasanya itu adalah pasar yang kumuh, yang ya seperti kita masuk ke pasar. Sekarang sudah tidak lagi, sekarang aku masuk ke pasar apa? Pasar mall, bukan pasar malam ya. Pasar apa? Supermarket, super pasar. Market itu pasar, jadi supermarket ya pasar yang istimewa. Ya, tidak ada becek lagi, tidak bau lagi. Baru aja bisa belanja di supermarket, kita sudah bisa dipercaya saudara. Gimana? Tuhan bilang, cepat kamu turun. Kamu tidak mau turun, hilang kamu. Cepat turun, aku habisin. Saudara, sebab Anda dan saya harus melihat segala sesuatu yang Tuhan beri untuk menyelamatkan kita orang. Amin. Itu sebab katakan, saya harus beriman kepada firman dan saya harus rendah hati. Ini kunci kedua. Yang pertama kasih dan korban tadi 1 Timotius 5 ayat 8. Kedua 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Saya harus beriman. Kalau saya beriman, saya sesuai dengan firman. Oh ya Tuhan, saya mau rendah hati. Saya tidak kepingin kaya. Saya kepingin diberkati luar biasa. Itu lebih dari orang kaya. Amin. Saudara, jangan hanya seperti orang duniawi. Cuma aku mau ingin kaya aja. Aku ingin hebat. Itu duniawi. Itu daging yang bicara. Tapi kalau saudara rohani, melainkan, saya kasih warna lain. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Wow. Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi bagian pertama yang panjang itu, ayat yang panjang di atas itu, dengan background, dengan glow warna putih itu orang duniawi belum tentu bisa dinikmati kekayaan mereka. Belum bisa menghidupi mereka, membuat mereka menjadi happy, mereka menjadi senang, menjadi aman. Tidak bisa itu yang di atas. Tapi satu kalimat pendek di bawahnya dengan tulisan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Nah itu baru. Saudara dan saya ngejar yang itu, cari yang itu. Tuhan, ini yang ilahi. Hamba minta, bukan kaya, tapi kelimpahan berkat-Mu. Katakan kelimpahan berkat Tuhan. Itulah yang saya cari. Amin. Jadi saudara, ini hal penting sekali. Melainkan pada Allah. Semua katakan melainkan pada Allah. Yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu kepada saya untuk saya nikmati. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Jadi ini menjadi pilar yang kedua di dalam rumah tangga kita. Yaitu tidak kepingin sugih. Orang yang tidak kepingin sugih, dia akan dikasih vessel yang lain. Ceklek, real yang beda. Orang yang kepingin sugih, jelek, dia menentukan sendiri vesselnya, dia berangkat pada kehancuran. Orang yang tidak ingin sugih, orang yang hanya ingin menerima kelimpahan dari Tuhan, dia pasang vesselnya, jelek, dan dia ada pada jalur Tuhan.
selamat. Amin. Siapa yang mau? Angkat tangannya, haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya berubah pikiran. Saya ingin diberkati luar biasa. Satu berkat yang aman, yang mempermuliakan namamu, bukan nama hamba. Dalam nama Yesus akan terjadi pada waktunya Tuhan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami tahu tiap anak tangga yang makin tinggi, Engkau menjagai kami. Dan kami menjaga diri kami dalam ketakutan, kekudusan dan ketulusan kepadamu. Supaya kami tidak dihabisin itu tangga, tapi kami boleh selalu disambung terus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Anak-anak Tuhan, berikut ini istimewa, ya. Dan saya berharap kita bisa mempelajarinya. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 5c sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca. 1, 2. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini sudah jelas, saya tidak usah jelaskan ya. Jadi Allah menentang, jadi bukan cuma Allah nggak suka, tapi Allah menentang. God is against us if we have all the brightness of ourselves. We must low down, we must humble ourselves. Kalau kita tidak merendahkan diri kita, Allah melawan kita, against us. Siapakah yang bisa melawan Tuhan? Terlalu berat. Terlalu berat. Bukan kaliber dan tandingan kita. Kalau Allah sampai melawan kepada saya tidak tahu kayak apa. Sebab Anda dan saya harus mempunyai sifat rendah hati. Kenapa? Karena Dia mengasihani orang yang rendah hati, tetapi Dia menentang orang yang congkak. Lagi kita baca ayat berikutnya. 1, 2. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ulangi, pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Saya pasti ditinggikannya, asal saya sesuai dengan firman-Nya. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya. Oh, jalannya apa? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Apa artinya di bawah tangan Tuhan? Saudara, di bawah tangan berarti, oh Tuhan, hamba selalu Kau tumpangi tangan ya Tuhan. Jangan sampai enggak ya Tuhan, tolong saya ada di bawahnya. Saudara, beberapa anak kecil kok datang sama saya minta ditumpangi tangan. Ya saudara, mereka ingin supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Ditumpangi tangan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya paling takut ayat di atas itu. Takut, karena saya sudah pengalaman beberapa kali. Sakit sekali. Ketika saya sombong, ketika saya meninggikan diri. Aduh, hal-hal yang tidak masuk akal terjadi pada saya. Saudara, itu satu tanda bahwa Dia mencintai saya. Kalau Dia tidak mencintai saya sudah habis lama. Tapi karena Dia mencintai saya, maka Dia menghajar saya. Supaya apa? Supaya saya menantikan saja pada waktunya Tuhan. Jangan nafsu, jangan keburu nafsu. Tunggu pada waktunya Tuhan. Amin. Anggukan kepala ke samping Anda, katakan,
kita harus tahan nafsu, tunggu pada waktunya Tuhan. Ya, harus bilang yang komplit ya saudara. Kita harus tahan nafsu, tunggu pada waktunya Tuhan. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Kemudian orang yang bisa ayat 5C, ayat 6, maka dia dapat ayat 7. Paling bawah kita baca. 1, 2. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sebab ia yang memelihara kamu. Ganti saya. Sebab ia yang memelihara saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Ayat 7 ini. Serahkan segala khawatirmu kepada. Siapa? Orang yang sudah tidak ada di sana, tidak ada di sana, tidak ada di sana. Tapi orang yang mendekat. Siapa orang mendekat? Orang yang rendah hati. Ayat 5C dan ayat 6. Orang yang mau mendatangi Tuhan dalam kerendahan hati. Saudara, merekalah yang berhimpun di depan kaki Yesus. Dan kemudian setelah kita semua berhimpun di kakinya, dia bilang, serahkan segala khawatirmu kepada. Serahkan khawatirmu kepada. Dia tidak bilang, hei sini serahkan khawatirmu. Itu masih tinggi hati. Dia tidak gubris, dia tidak mau lihat. Dia hanya mau lihat mereka datang. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Persis di muka dia. Ayo siapa yang mau di bawah tanganku? Ayo tak berkati kamu. Siapa lagi? Siapa lagi? Mereka yang sudah meninggalkan tempat-tempat yang jauh. Yang berkeliaran dari Tuhan. Yang malas. Yang alasan. Melulu alasan terus. Saudara. Mereka yang sudah meninggalkan posisi